Inilah kesalahan-kesalahan YouTuber pemula. Kenapa channelnya susah sekali berkembang? Yang pertama, asal upload teman-teman. Memang rutin upload itu bagus, ya kan? Tapi konsisten saja tidak cukup. Sekarang bahkan algoritma berbicara kualitas video itu jauh-jauh diperhitungkan. Kenapa kita banyak lihat channel-channel besar seperti Agung Hapsa? Dia tuh jarang sekali upload video. Tapi sekali upload video, itu videonya bisa jutaan view. Langsung viral. Kenapa? Karena memang begitu bagus kualitas videonya. Jadi konsisten itu penting, tapi juga perlu diperhatikan bagaimana isi dari video kita. Tahu Timothy Roland? Dia bilang apa? Kamu jangan terlalu fokus pada lighting, ya kan, mic dan lain sebagainya, tapi bagaimana tentang isi video kamu, kualitas dari video kamu. Kalau video kamu bermanfaat, ya kan, disukai sama orang, maka penontonnya juga kan akan bagus. Bayangkan ya, kita sudah punya lighting yang bagus, mic yang bagus, background yang bagus, peralatan yang mahal, kamera yang mahal, tapi isinya semua omong kosong, maka tidak ada yang nonton teman-teman. Mungkin ada, tapi sedikit sekali. Orang tidak akan bertahan sampai video itu selesai. Saya juga baru mulai teman-teman, tapi saya mulai sedikit-sedikit belajar bagaimana memperbarui, memperbagus isi dari video-video saya. Saya cari-cari tema yang kira-kiranya tema dari video saya itu memiliki value atau memiliki nilai untuk dibagikan kepada orang lain. Kesalahan kedua adalah channel pemula biasanya tidak sabaran teman-teman. Begitu dia upload video pertama, mungkin view-nya tinggi. Upload video kedua, mungkin view-nya tinggi. Begitu 3, 4, 5, 6, view-nya sangat rendah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sama sekali berhenti upload. Dan kesalahan yang ketiga adalah, ini juga kesalahan yang pernah saya lakukan. Apa itu? Adalah menghapus video yang pernah kita upload. Saya dulu pernah, ingat sekali, saya hanya kejar yang penting saya upload tiap hari tanpa memperdulikan isinya bagaimana. Jadi sekedarnya saja. Saya buat video 100 lebih teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Semua video saya yang 100, karena saya tidak sabaran dulu, saya hapus semua. 100 lebih loh saya hapus. Padahal itu bisa menjadi tabungan view untuk kita di masa depan meskipun sedikit. Karena kita tidak tahu dari 100 video itu mungkin ada 1 atau 2 video yang bisa meledak dan bisa mencapai 1000 jam tayang, ya kan? 1000 jam tayang. Kesalahan berikutnya adalah teman-teman, bagi YouTuber pemula, dia masa bodoh dengan thumbnail. Thumbnail YouTube itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena itulah pandangan pertama kali seseorang ketika dia ingin mengklik video Anda. Ketika thumbnail Anda itu bagus, ya kan, menarik, terus kata-katanya juga memancing penonton untuk mengklik video Anda, maka besar kemungkinan video Anda akan ditonton. Tapi bayangkan ya, video kita ini isinya daging semua, sesuatu yang bermanfaat, menarik, tapi thumbnailnya tidak mengundang orang untuk menonton, tidak mengundang orang untuk klik video kita. Yang terjadi apa? Video kita hanya dilewati, di scroll gitu saja. Dan kesalahan berikutnya adalah mereka ini kebanyakan, kalau yang sekarang ya, yang saya lihat, menggunakan fitur-fitur AI full dari suara, gambar, video, semuanya AI semua. Padahal aturan YouTube sangat jelas teman-teman. Itu sekarang sangat ketat sekarang ya, tentang bagaimana kebijakan YouTube tentang penggunaan AI. Dan yang kebanyakan terjadi adalah begitu channelnya sudah besar, berkembang, subscribernya banyak, view-nya jutaan, banyak yang di-bannet. Kenapa di-bannet? Ternyata ada musiknya yang copyright, ya kan? Dia mengambil video-videonya orang tanpa izin. Memang terkadang YouTube ini agak sedikit ya. Kita dibiarkan dulu kayak bersenang-senang di awal, sudah dikasih naik-naik tinggi. Begitu sudah tinggi tiba-tiba di-bannet sama YouTube. Dan itu kejadian di channelnya teman saya. Kalau saya tidak salah nama channelnya itu Engkasi Official, nanti bisa dicek. Dulu subscribernya itu ratusan ribu, view-nya juga sudah jutaan, tapi saya cek kembali ternyata dia mulai lagi dari awal di bannet.
Jadi mudah-mudahan ya kesalahan seperti itu tidak terulang lagi sama kita. Tidak terulang lagi sama kita. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara untuk jangka panjang, kalau saya pribadi sekarang ya, saya bermain di video panjang. Kalau sekarang, kalau jangka panjangnya lebih bagus memang kita bermain di video panjang daripada video pendek. Kenapa? Karena kalau video panjang teman-teman, alasan pertama, orang itu effort dulu. Dia harus buka dulu, balik dulu HP-nya untuk nonton video kita. Dan ada rentang waktu yang agak panjang untuk menonton. Beda dengan video short. Begitu pandangan pertama saya jelek, langsung scroll. Ya kan? Begitu tidak tertarik, langsung scroll. Tapi kalau video panjang, jarang sekali kita nonton video panjang itu singkat. Karena butuh effort memang ya kan, harus klik ini dulu, klik ini dulu, klik ini dulu, baru bisa masuk di video panjang. Sementara kalau video short, hanya lewat beberapa detik saya, kalau tidak menarik, lewat. Makanya banyak sekali, pasti teman-teman juga mengalami, termasuk saya juga pribadi, kita ngupload video short, video-video pertama itu, dia misalnya tembus 200 view, 300 view, 400 view, begitu berikutnya, view-nya hanya 4, 2, 3, kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya penonton kita tiba-tiba dia banyak di awal, tapi hanya sekedar banyak, tapi tidak dinonton sampai habis ya, hanya 1-2 detik. Memang video pertama kedua itu banyak, kayak 100, 200, 300 view, mungkin 1000 view, tapi karena tidak dinonton sampai habis, mungkin hanya 2-3 detik, jelek videonya, langsung di scroll. YouTube membaca algoritmanya itu jelek, karena penontonnya tidak bisa bertahan lebih lama. Akhirnya apa? Video berikutnya, video kita itu tidak lagi disebarkan oleh YouTube dengan banyak tempat, tidak seperti video awal, karena kan hanya sampel saja. Tapi kalau kita bisa bertahan, ya kan, minimal 50% saya lah dari video kita. Misalnya kita buat video 1 menit, dia bertahan bisa sampai 30 detik, maka algoritma YouTube juga akan membaca video kita ini disenangi. Jadi kalau misalnya kita bisa buat video bagus ya, kalau kita dikasih pilihan, 1 video bagus yang kita upload 3 hari sekali atau 1 minggu sekali, itu masih lebih baik daripada kita upload tiap hari namun isinya kosong, tidak ada manfaat dan tidak menarik sama sekali. Saya banyak belajar dari video-video besar teman-teman ya, tentang bagaimana pentingnya kualitas video. Saya juga tahu bahwa video saya tidak terlalu menarik, tapi saya berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, supaya video saya ini mempunyai value, mempunyai nilai yang bisa diberikan kepada teman-teman. Saya rasa itu saya teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Thank you.